Manajemen keluarga. Intrik menyebar dan mewabah di Keraton Astina. Semua merasa dan semua terlibat, tetapi siapakah yang bisa meredakan? Siapakah yang bisa menjadi penengah dalam situasi seperti itu? Intrik tidak terlihat, tidak tahu siapa lawan ataukah lawan yang kita hadapi. Di depan sana perang besar sudah menanti, hanya tinggal menunggu waktu saja. Mukti atau mati, itulah tujuan Dharma Kesatria dipandang dari sisi apapun. Jalan tengah apalagi mengalah hanyalah jalan para Brahmana. Para pandita itu sudah ditetapkan dalam menjalani surat kehidupan. Suasana di dalam Keraton Astina terlihat tegang. Semua terpusat pada Sang Prabu Suyudana. Apapun keputusannya, apapun tindakannya, Sang Prabu termenung di kesendirian dan keteguhan hati. Apakah mereka tahu pengorbananku selama ini? Lama dia menanti perang terjadi, lama dia menunggu dan menahan hati agar semua berjalan sesuai dengan tujuannya. Itulah sekilas yang terlihat kalau kita hanya merujuk pada dua kata, salah dan benar, hak dan tiada hak. Bila kita analisa sejenak apa yang terjadi, kita akan menemukan suatu cara manajemen yang sangat luar biasa dari Suyudana ini, terlepas tindakan dan tujuannya seperti apa dan mau kemana. Membandingkan situasi dan kondisi Pandawa dan Kurawa memang unik. Di satu sisi Pandawa sangat homogen dengan segala keteraturan, kesamaan dan kesetaraan. Di sisi lain, pihak Kurawa sangat heterogen dengan beda kasta, angkatan, kepentingan dan tujuan. Pihak Pandawa bisa dibilang semua dalam strata satria. Tiada Sudra atau Brahmana yang terlibat langsung dalam lingkar dalam kekuasaan dan komando, hanya beda satu generasi. Anak bapak, mertua mantu dengan kedekatan darah yang erat dan tujuan yang sama, tetapi bagaimana dengan pihak lawan mereka? Coba kita telaah apa yang harus diambil Suyudana muda saat hatinya mulai disiksa kenyataan bahwa secara darah dia berhak atas singgasana, tetapi cacat netra orang tua menyebabkan dia harus merelakan kesepupunya. Hanya cacat netra, bukan susila atau kedikdayaan. Apakah Pamanda Pandu itu sempurna? Bagaimana dengan lehernya yang tengeng dan wajahnya yang pucat? Dihembus angin cemburu dan provokasi sang paman Sengkuni, mulailah titik kecemburuan menjadi gumpalan dendam mengambil alih kuasa. Tapi daya apa yang harus dijalankan? Para adik yang meraja hanyalah gerombolan tukang makan dan minta. Tekad yang kuat dan keyakinan diri saja yang ia punya. Sampai di sini cerita mulai dipercepat dengan bahasa yang lebih lugas serta gending dan gendang yang lebih cepat. Suyudana memang dilahirkan untuk berkuasa dan mempunyai bakat berkuasa ditambah bakat manajemen alamiah yang hebat. Suatu saat ada seseorang sudra hebat yang melintas menantang sepupu Arjuna dan sanggup melakukan semua yang dilakukan Arjuna. Baiknya kuangkat dia jadi satria. Hai Karna, belapa tidakku dan satria balasannya. Dari tersia-sia menjadi yang mulia di Awangga. Lain ketika mengalah sampai 2 kali dalam mencari calon istri, rela menempatkan Karna sebagai kakak ipar, walau dalam hati ia seneng dengan Suryakanti istrinya Karna. Pokoknya tujuan tercapai, mengikat rasa terima kasih lebih dalam lagi seperti perintah ahli hipnoterapi kenamaan negeri ini. Suyudana juga dikenal sebagai raja yang setia terhadap istrinya. Padahal dalam segala hal dia punya dan kesempatan di depan mata, tetapi matanya hanya menatap Banowati, adik Suryakanti. Hanya sayangnya sang istri lebih condong hatinya ke Arjuna. Di mata mertuanya Prabu Salya, tingkahnya Suyudana yang setia ini punya kredit point yang tinggi. Jadi mantu kesayangan dibanding 2 mantunya yang lain, Baladewa dan Karna yang rada beling. Entah ini mungkin termasuk taktik agar sang mertua lebih memihaknya dibandingkan memilih memihak keponakannya, Nakula dan Sadewa di pihak Pandawa. Mulai ruatkan hubungan persaudaraan di antara kedua kubu yang setia pada kesempatan berkampanye ini. Selesaikah plan Suyudana menggarap Karna dan Salya di pihaknya? Oh belum, masih jauh. Ada 2 tokoh utama, yang satu punya ilmu hebat dan banyak yang namanya Begawan Durna, kedua ya simbah mereka yang perkasa Bisma. Untuk itu Suyudana memainkan peranan memuliakan keduanya, diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agungnya Kurawa. Bisma diserahi sebagai konsultan sekaligus komandan lapangan pasukan yang berkuasa penuh tanpa khawatir ada kudeta. Bisma sudah bersumpah tidak akan menjadi raja, dan Bisma ini sebetulnya setengah dewa, jadi tidak usah diatur, tidak ambisi dan masa bodoh dengan tindakan Suyudana yang di matanya merupakan cucu yang keras kepala. Wes sembuh. Kalau kasus Durna sih cukup dimuliakan saja, dilihat historinya dulu, Durna ini terlunta-lunta dan kasihan sekali nasibnya. Jadi secara psikologis cukup diperhatikan. Dipenuhi apa maunya ya pasti manut, kenyataannya ya demikian.
Durna cuma perlu perhatian saja, bukan orang yang ambisi apalagi tukang adu domba seperti yang sering diwartakan para dalang. Nah, coba bayangkan bagaimana cara Suyudana mengatur ini semua. Masih ditambah nepotisme saudaranya yang banyak dan pamannya yang dijadikan patih dan ambisinya sangat besar. Kalau bukan seorang manajer yang sangat handal pasti nggak bisa. Terlepas dari semuanya, harus diakui bahwa cara manajemen dari Suyudana jauh lebih rumit dibandingkan cara Yudhistira mengatur Amarta. Yang Suyudana butuhkan sebetulnya keberuntungan karena secara power dan jumlah prajurit masih di atas pihak lawannya. Nah, ini yang dia tidak dapatkan sampai tiba ajalnya di hari ke-18 sebagai satria yang kalah dalam perang tanding. Kayon pun mulai ditancapkan.